kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Kalau hari ini saya bersama Bung Rocky, dress code-nya hitam-hitam bukan berarti kita sedang berbelasungkawa, tetapi saya kira memang situasi nasional kita saat ini mendorong kita juga untuk katakanlah menyampaikan duka cita ya, berbelasungkawa dengan situasi yang tidak jelas saat ini, Bung Rocky. Betul, dan negeri ini sebetulnya sudah 6 tahun berduka cita karena demokrasi tidak dihidupkan, itu soalnya tuh. Jadi banyak soal pemilu, soal ekonomi, macam-macam, dan itu menimbulkan kerudungan, situasi yang menggetirkan sebetulnya tuh. Dan dalam banyak peristiwa lain justru kita berduka cita karena saya baru baca laporan Kontras bahwa selama setahun yang lalu itu ada kira-kira 62 extrajudicial killing itu, atau sebut aja pembunuhan yang dilakukan oleh aparat, dan itu menggetirkan sekali. Kita baru dapat datanya tuh. Dan lebih dari separuh dilakukan oleh polisi itu, entah itu dalam upaya memaksa meminta keterangan atau salah tangkap segala macam. Jadi itu soalnya tuh, penegakan hukum dipakai justru untuk membenarkan kekerasan. Itu yang kita berduka cita. Ya, sudah dipublish itu laporan dari Kontras itu? Udah, Kontras sudah publish laporannya. Oke. Wah, luar biasa ya, ada 62 kasus. Itu iya, kalau saya nggak, mungkin ya sekitar situ saya bacanya. Sepintas. Ya. Ya, nah ini tapi sekarang kita bicara yang sedang ramai di media nih, ya, Bung Rocky. Pertama, ini soal teman Anda, Menko Polhukam Mahfud MD ini sedang berbalas pantun dengan Gubernur Jabar, gitu. Dan ada juga soal rencana besok nih yang bakal ramai aksi 18-12, ini aksi para pendukung Habib Rizik Syihab. Tapi kita ngomong dulu, ini karena Anda sebenarnya juga masuk wilayah Jawa Barat ya. Jadi Gubernur Ridwan Kamil mempersoalkan kenapa kok cuman para gubernur itu, termasuk dia, yang diklarifikasi oleh polisi gitu. Rupanya sebel juga dia dipanggil-panggil polisi. Sementara Gubernur Banten yang tempat kerumunan di masa yang datang waktu menyambut Habib dibiarkan saja. Dan menurut dia yang lebih bertanggung jawab lagi adalah Pak Mahfud MD, karena dia yang mempersilahkan para pendukung Habib Rizik Syihab itu menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab, gitu, Bung Rocky. Saya kira poin Ridwan Kamil sangat tepat, karena kan pertanggungjawaban pertama harus diminta pada pejabat yang mengizinkan kerumunan itu. Ya memang Pak Mahfud yang mengizinkan kerumunan itu kan. Walaupun Pak Mahfud sering anggap itu diskresi, ya, tapi diskresi itu menyebabkan akibat. Jadi jangan karena diskresi lalu dianggap tidak berakibat. Justru karena dibikin diskresi, artinya diskresi yang tidak dihitung itu kan diskresi yang dungu kan. Masa diskresi tapi kemudian berlanjut pada bermacam kerumunan dari bandara lalu ke Petamburan segala macam. Itu akibat dari diskresi yang tidak dihitung konsekuensinya kan. Itu saya kira, saya sepakat dengan gubernur saya, karena saya di Jawa Barat, gubernur saya dari Ridwan Kamil. Maka harusnya Mahfud MD terangkan secara terbuka itu. Bukan berbalas pantun, mesti berbalas hukum sebetulnya kan. Ya, nah logikanya memang logika orang hukum, khas orang hukum. Dia menyatakan, ya betul saya bertanggung jawab, tapi itu kan di kerumunan di bandara itu berlangsung baik. Yang jadi persoalan sekarang kan kerumunan di Petamburan, begitu kata Mahfud MD. Nah ini khas logika seorang pengacara gitu. Nah kenapa nggak diteruskan? Kalau di bandara ribuan orang atau mungkin ratusan ribu orang bisa berlangsung baik, lalu kenapa diskresi itu nggak dipakai di Petamburan? Kan harusnya Mahfud juga lakukan hal yang sama di Petamburan kan. Dia bisa kasih contoh, kalau di bandara kita bisa kendalikan. Nah kalau begitu di Petamburan pakai diskresi juga dong. Kan itu masih satu rangkaian. Jadi inilah terpenggal-penggal argumennya, itu artinya lagi-lagi menghindar dari sebut aja keahlian Mahfud itu sebetulnya menghindar. Dan itu yang orang anggap ini pejabat atau pemain sebetulnya. Kalau pejabat dia tegakkan disiplin hukumnya itu supaya orang
paham bahwa oke, Mahfud bertanggung jawab karena dia mengizinkan lebih awal. Apa izin itu? Ini namanya diskresi izin itu. Lalu Petamburan nggak diizinkan. Lalu kenapa di bandara diizinkan, di Petamburan nggak diizinkan? Kan itu timbangan argumen yang timpang sebetulnya tuh. Buat Pak Mahfud, teman saya juga tuh. Ya. Nah, sekarang tapi lepas dari soal kontroversinya, banyak orang yang mengamati terjadi perubahan-perubahan cara pandang para tokoh dalam kasus ini. Misalnya kita tadi tentu saja kita melihat ada persoalan, kan kita tahu Ridwan Kamil itu didukung oleh Nasdem dan juga adalah bagian dari pemerintahan gitu, dan dia mulai bersuara kritis terhadap pemerintahan. Ini tentu sesuatu dari sisi politik kita mesti amati gitu. Ada juga orang seperti Profesor Azumadi Azra yang selama ini kita kenal sebagai pendukung Pak Jokowi juga begitu. Tapi dalam sebuah forum yang dihadiri oleh Pak Mahfud sendiri juga dia bisa secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memindahkan tanggung jawabnya ke Komnas HAM. Harusnya ini yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah begitu. Ini kelihatannya akal-akal sehat udah mulai siuman kembali gitu, Bung Rocky, dan dan selama ini kan seperti itu yang Anda perjuangkan kan? Memang kelihatannya sepertinya ini para pakar mesti disiksa dulu oleh realitas, baru akalnya ditumbuhkan lagi secara sehat. Kan nggak mungkin mereka selalu menganggap bahwa pemerintah itu punya niat baik, pemerintah itu dalam upaya melindungi rakyat. Jadi akhirnya mereka tahu sendiri bahwa ada incapacity dari istana untuk melindungi rakyat. Nah, karena itu sekarang semuanya mulai muncul dan berubah. Ya bagus juga sebetulnya walaupun terlambat. Tapi kita kan dalam upaya untuk memahami bagaimana peristiwa-peristiwa politik hari-hari ini akhirnya membuka mata publik bahwa ada semacam konduktor perangkai nada di istana yang memang berupaya untuk membatasi akses publik pada pengertian hukum yang benar. Nah, sekarang terbuka sebetulnya tuh. Saya tadi baca tulisan bagus dari teman saya Bivitri Susanti di majalah Tempo yang menerangkan tentang hubungan antara pengertian hukum dan kekuasaan. Bivitri menerangkan bahwa selama ini kekuasaan seolah-olah menyebut negara hukum sebagai alat untuk mengendalikan rakyat. Padahal sebetulnya negara hukum itu untuk mengendalikan penguasa. Jadi poin itu sebetulnya yang hilang dari percakapan kita. Padahal itu hal yang standar dalam dunia akademis untuk mengerti itu. Jadi semoga teman-teman itu membaca pikirannya Bivitri Susanti di majalah Tempo dan memperluas pengertian kita bahwa hukum dibuat untuk mengendalikan kekuasaan, bukan dipergunakan untuk menghalau rakyat, memborgol rakyat. Jadi prinsip hak asasi manusia itu yang mestinya dipahami oleh Pak Mahfud MD CS. Ya. Nah, berkaitan dengan soal siumannya banyak tokoh publik ini, besok itu kan akan ada gerakan yang disebut gerakan 18-12, aksi bela Habib Rizik Syihab gitu. Tetapi bersamaan dengan itu juga menuntut tuntasnya kasus penembakan 6 orang Laskar FPI. Kan kita kemarin membahas fenomena yang Anda sebut sebagai fenomena politik kabayan gitu ya. Orang tiba-tiba rame-rame menyerahkan diri. Kalau selama ini orang takut, unjuk rasa takut ditangkap oleh polisi, yang terjadi orang sekarang berunjuk rasa minta ditangkap oleh polisi. Ini ada prediksi kemana kira-kira muaranya ini kalau semacam ini, Bung Rocky? Nanti argumentasinya kan sama aja. Orang akan anggap bahwa ini sama satu rangkaian dengan penjemputan Habib Rizik. Sekarang mereka mau menjemput Habib Rizik walaupun secara virtual sebetulnya. Karena mau digambarkan mereka mau menjemput Habib Rizik dari tahanan supaya dikembalikan dalam komunitasnya itu, karena ada ketidakadilan. Maka mestinya Pak Mahfud MD dengan logika yang sama mengatakan, oke, kami pakai diskresi untuk menjamin keamanan acara besok. Kan sama aja jalan pikirannya kan. Semuanya masih soal Habib Rizik. Jadi kita tunggu misalnya konsistensi pikiran dari kekuasaan melalui Mahfud MD itu. Apakah mau dipakai diskresi juga? Seharusnya pakai diskresi. Karena problemnya masih sama tuh. Jadi sekali lagi ini ada yang sedang tumbuh di dalam arus bawah, yaitu arus untuk meminta agar supaya hak-hak asasi manusia itu jangan diabaikan oleh pemerintah. Nah, arus bawah ini bisa jadi arus balik sebetulnya tuh. Kalau pemerintah bendung, nah kalau dibendung ya arusnya akan berbalik menjadi semacam kekuatan yang lebih sublim, tapi yang kemudian mengorganisir diri tanpa dikenali
ciri-cirinya, lalu tiba-tiba meledak jadi apa namanya tuh, ya chaos atau sesuatu yang mungkin diumpankan untuk menghasilkan perubahan. Nah, dalam keadaan itu intelijen akan bermain lagi itu. Mereka aktor-aktor yang punya maksud-maksud tersembunyi juga akan masuk di dalam kerumunan itu. Jadi sebaiknya istana bilang aja, oke, kami jamin. Jadi itu poinnya kan sebetulnya. Karena ada presidennya bahwa Mahfud MD pernah jamin kok Habib Rizik turun dengan aman di bandara. Sekarang hal yang sama, penjemput yang sama juga ingin menjemput Habib Rizik. Coba lakukan prosedur yang sama. Kita mau uji konsistensi pikiran dari istana KUM, Menko Polhukam. Ini logika publik ini memang kadang-kadang agak sulit dipahami. Bahkan saya agak kaget juga ketika membaca di sebuah media online. Saya mesti verifikasi lagi. Katanya ada satu orang yang sengaja melempar bom ke kantor polisi dan targetnya supaya bisa ditangkap dan ditahan bersama Habib Rizik Syihab. Ini kan agak jadi menurut saya absurd juga, tapi ini perlu dipahami gitu. Ya itu namanya fenomena apa namanya going native gitu. Jadi ikut serta di dalam sesuatu yang merupakan impian bersama itu kan, itu going native juga namanya. Jadi semua orang merasa bahwa selama kekuasaan itu bermain-main dengan fakta, dengan isu, terutama soal rekonstruksi kemarin, banyak orang yang nggak percaya karena logikanya dipenggal-penggal, ada lompatan-lompatan peristiwa. Maka orang lakukan countervailing force macam ini, yang sifatnya sebetulnya adalah meledek sebetulnya. Tangkap gue, ini gue mau bikin kekacauan karena gue pengen ditangkap. Nah, bagaimana hukum positif mengantisipasi itu? Kan jadi lucu, di mana deliknya? Kalau orang dengan sengaja mengatakan ini demi saya membuat kekacauan, tangkap aja tuh. Ya kalau ditangkap justru itu yang dia maksudkan kan. Kan nggak ada deliknya bahwa orang minta ditangkap karena kejahatannya sendiri. Orang justru menghindar dari kejahatannya sendiri. Sekarang dia balik. Saya bikin kejahatan, tapi saya nggak akan kabur. Tangkap aja tuh. Nah, pusing lah itu ke istana. Rumusin legal filosofinya dari mana? Mau pakai dalil siapa itu? Ya makanya logika ini menurut saya agak sulit ditangkap, dan tapi bagaimanapun itu harus dipahami oleh pemerintah gitu. Ada semacam ketidakpuasan dan kita selalu menyinggung bahwa persoalan ini muncul karena kan ada perceived injustice gitu, perasaan yang diperlakukan tidak adil. Bung Rocky, kenapa kok yang diuber-uber itu hanya Habib Rizik Syihab, padahal di tempat-tempat lain juga banyak terjadi kerumunan yang sama gitu, bahkan bisa juga lebih serius sekali dampaknya. Itulah wisdomnya Kabayan. Jadi betul-betul ini Kabayan fight back gitu. Jadi kecerdasan rakyat itu tidak mungkin dihalangi dengan sekedar hukum positif itu. Kami akan tangkap oleh presiden, punya legitimasi. Kalau legitimasinya hilang, maka gak ada gunanya itu koar-koar di segala macam itu, bikin konferensi pers dengan jajaran pejabat pengamanan di belakangnya, itu gak ada gunanya. Kita mau lihat lagi Pak Mahfud MD mungkin nanti malam keluar lagi dengan semacam ya kewibawaan yang dipalsu-palsukan gitu kan. Ya. Jadi tidak otentik lagi kekuasaan itu. Ya, kan sebenarnya dalam kasus Habib Rizik ini simpel sebenarnya ya, kasus pelanggaran protokol kesehatan, sudah dibayar dendanya dan sebagainya, dan orang kan biasanya dalam hukum juga tidak boleh dihukum sampai 2 kali gitu. Nah, kenapa mesti sampai ditahan, kemudian dicari pasal-pasal lain, bahkan kemudian banyak tokoh-tokoh yang bersedia menjaminkan diri, dan pemerintah bergeming dengan situasi semacam ini. Ya itulah, itu jadi kompleksitasnya muncul karena nggak ada kejelasan soal kemarin. Misalnya kalau rekonstruksi kemarin, kan publik tunggu rekonstruksinya apa hasilnya tuh. Dari ujung peristiwa ini orang mau tunggu rekonstruksinya apa. Ternyata banyak missing link di situ. Misalnya orang kemudian bertanya, kalau memang itu sekedar surveillance, pengamatan, pengintaian, atau bahkan penghadangan gitu, kenapa korbannya itu betul-betul diperlihatkan kebengisan dengan sasaran yang tepat, jantung dengan alat kelamin yang bekas siksaan segala macam. Itu berarti pelakunya profesional. Lalu orang bertanya, itu kelompok mana yang punya kemampuan semacam itu tuh. Jadi kuriositas publik itu kejar-kejaran dengan upaya pemerintah untuk mengaburkan peristiwa.
Nah, itu yang lagi dituntut oleh logika Kabayan. Dan Kabayan itu tanpa dia perlu jadi ahli hukum, tanpa dia perlu jadi dokter forensik, akal batinnya itu, bukan akal otaknya, akal batinnya itu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak adil itu. Nah, itu yang itu nggak ada gunanya pemerintah ngomong selama pemerintah tidak memperlihatkan postur atau wajah atau gestur yang adil, orang nggak percaya. Presiden tetap masih ngomong tentang dia akan pertama kali pakai vaksin, vaksinnya juga akan digratiskan. Orang nggak peduli lagi itu, kan orang anggap ini juga pencitraan. Jadi hilang udah seluruh peralatan legitimasi udah hilang. Maka orang bilang mungkin vitamin yang dikasih, mungkin aja presiden dengan niat yang baik. Oke, saya kasih contoh. Tetapi itu dimakan oleh waktu sebetulnya. Dari dulu orang udah anggap ini bohong lagi. Jadi hilang lagi public trust, itu bahayanya. Iya. Oke, kita akan ikuti terus perkembangannya, dan ini mudah-mudahan saja kalau toh besok itu ada penumpukan massa yang sangat besar, mengulang aksi 212 gitu, bisa berjalan damai seperti pada waktu itu juga, Bung Rocky. Ya, saya tetap kita tidak mungkin lakukan antisipasi terhadap keadaan yang tidak ada petanya gitu, karena istana sendiri mengaburkan petanya. Jadi saya berharap aja supaya ada wisdom dari istana untuk ya pakai diskresinya untuk mengamankan, dan saya pesan supaya teman-teman yang demo itu betul-betul terapkan disiplin diri terhadap kesehatan. Jadi kita hanya mengimbau itu tuh, sambil mengingat pesan Pak Luhut supaya kalau bisa hanya 75% itu. Dari mana? Nanti akan diatur juga. Oke, ya, saya kira ini pesan juga kepada pendukung Habib Rizik Sihab. Boleh turun ke jalan, tapi 75% dari aksi dari rumah. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Yes, as no, yeah, okay.